Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Sungguh bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu bisa bergabung bersama channel ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami mulai Menara Doa. Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikannya, berkati dimanapun mereka berada, berkatilah yang sakit disembuhkan, urapi obat-obat mereka, yang lemah dikuatkan, yang keluarganya tidak rukun damai, Tuhan pulihkan menjadi keluarga rukun damai. Tuhan memberkati kami lewat tayangan ini Tuhan. Berkatilah tayangan ini dimanapun, siapapun, kapanpun menyaksikan, mereka diberkati dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai. Amin. Kasih Tuhan melayakkan seluruh hidup kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih Tuhan layakkan kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dengan iman katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaanmu, waktu berlimpah maupun kurang,
tetap Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Tuhan, mari berdoa. Kami cinta Kau Tuhan, kami mau mencintai-Mu selama-lamanya.
sekali Yesus, selamanya mengikut Yesus. Dalam suka dan duka, baik kurang maupun lebih, apapun yang terjadi, kami mau berkata selama-lamanya, kami mau mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah, terpujilah. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Amin. Shalom. Hari ini saya akan membahas dengan tema setiap orang bisa lemah. Saya pernah lemah. Nabi Elia pernah lemah. Bahkan dia minta mati supaya dia tidak tertekan jiwanya. Dia dikejar-kejar oleh Ratu Sheba dan dia merasa seorang diri menghadapi perjuangan pada waktu itu, sehingga dia merasa putus asa dan dia berdoa, kalau bisa aku mati. Itu permintaan Nabi Elia, Nabi besar. Raja Daud pernah stres. Dia begitu sangat cemas karena banyak musuh yang menginginkan kematian dia. Karena keluarganya kacau balau, anaknya mengkudeta, Absalom. Bahkan kalau kita lihat pribadi Tuhan Yesus sebagai unsur kemanusiaannya, di Taman Getsemani dia berkata, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Dia mengalami satu tekanan yang kuat, tekanan mental yang kuat sebagai unsur manusianya. Ingat, Tuhan Yesus itu manusia 100%, tapi dia mengambil rupa manusia juga 100%. Sehingga di dalam dirinya ada manusia 100% dan Allah 100%. Unsur kemanusiaannya pun dia merasakan tekanan mental. Sehingga saya bisa ambil kesimpulan, semua orang bisa lemah. Tidak ada orang yang kuat terus. Tidak ada orang yang akan hebat terus, bertahan terus. Tidak. Aku percaya setiap orang ada grafik yang namanya drop, turun, jatuh mentalnya. Atau jiwanya hancur dan patah. Tapi ketika dia datang ke Tuhan Yesus, dia kembali naik. Makanya dikatakan dalam kitab Mazmur bahwa dia adalah Tuhan yang dekat dengan orang yang patah hati.
di Mazmur 34 ayat yang ke-19, di Mazmur 51 ayat yang ke-17, bahwa Tuhan dekat kepada orang yang remuk jiwanya. Bahkan dikatakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu. Bahwa Tuhan tahu suatu waktu kita letih, suatu waktu kita lesu, suatu waktu kita berbeban berat. Tuhan selalu membuka tangan dan mengundang kita untuk datang padanya. Hari ini saudara, saya tidak tahu apakah saudara sedang lemah saat ini. Sedang berbeban berat, sedang letih, sedang mengalami tekanan jiwa, remuk jiwa, patah hati. Tidak kebetulan channel ini saudara saksikan. Tayangan ini adalah rencana Tuhan bagi saudara. Saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan ini diberkati Tuhan. Hari ini saya memberikan tema setiap orang bisa lemah. Nah, kalau kita lemah, siapa yang mendukung kita? Tuhan. Tuhan pasti mendukung kita nomor satu. Karena Dia mengasihi kita. Dia menginginkan kita bangkit. Dia menginginkan kita menyelesaikan pertandingan. Dia menginginkan kita tetap bertahan dalam penderitaan. Katakan dalam kolom, tulis dalam kolom. Aku akan bertahan dalam penderitaan. Penting itu. Saudara, bertahanlah dalam penderitaan. Tulis, aku bertahan dalam penderitaan. Karena ketika engkau menderita, di situ sebenarnya bentuk imanmu yang paling cepat. Bentukan iman. Imanmu bertumbuh saat penderitaan, itu paling cepat. Yang penting bukan kita yang sengaja membuat kita menderita. Contoh, kita bagus jadi seorang istri, ibu jadi istri yang bagus, tiba-tiba suami selingkuh. Atau suami baik-baik jadi suami, istri selingkuh. Itu kan penderitaan yang tidak ibu inginkan. Atau anak-anak berbuat jahat, anak-anak narkoba, mabuk, melawan, itu kan penderitaan yang tidak diinginkan. Atau tiba-tiba uang kita dibohongi orang, dicuri orang, diambil orang. Saudara, firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang kuat terus, tidak ada. Tuhan tahu tubuh kita ini lemah, jiwa kita pun bisa lemah. Tetapi Tuhan selalu berkata, aku menyertai engkau. Aku memberikan kekuatan kepadamu. Bahkan Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Nah, ketika engkau mengalami yang namanya lemah atau katakan patah hati, remuk jiwa, selain datang ke Tuhan Yesus, yang kedua, saudara adalah mendapatkan dukungan emosi, ada support system yang mendukung saudara. Ini penting. Dalam kitab Lukas pasal 7, ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Perempuan berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, ini orang Farisi, perhatikan apa yang dikatakan mereka. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara, cukup sampai di sini saya bacakan. Ayat ini menerangkan ada seorang perempuan yang dikenal orang yang berdosa. Katakanlah mungkin dia pelacur, penjina, pencabur. Tapi dia datang ke Yesus. Ketika orang Farisi memanggil Yesus makan di rumahnya. Maka perempuan ini datang tersungkur membawa minyak wangi. Tentu yang mahal. Dan dia menangis di kaki Yesus. Menangis tentunya itu menyesali dosanya. Dia mau bertobat. Dan dia datang ke kaki Yesus menangis hancur hati. Dia menyeka dengan rambutnya kaki Yesus dengan minyak wangi. Tapi lihat,
respon yang berbeda. Ada orang-orang Farisi yang menghakimi. Ada orang-orang Farisi yang berkata, kalau dia adalah seorang nabi tentu dia tahu yang datang ini orang berdosa. Maksudnya apa? Harusnya orang ini gak boleh dekat dengan dia. Maksud orang Farisi itu adalah harusnya orang berdosa ini gak boleh merapat ke Tuhan Yesus. Orang Farisi ini menghakimi. Perhatikan baik lingkunganmu. Ada orang-orang yang menghakimi hidupmu. Mungkin pernikahanmu gak baik-baik saja. Pasanganmu lari. Ada orang-orang yang bahkan senang menggosip kehancuran pernikahanmu. Menanti-nantikan kehancuran pernikahanmu. Menghakimi, ya cocoklah hancur pernikahannya. Pantaslah oleh kelakuan istrinya begitu, makanya suaminya selingkuh. Oh, karena suaminya begini, makanya istrinya yang selingkuh. Ingat, di gereja itu ada dua dosa yang paling marak, yang paling dibenci Tuhan. Yang pertama, munafik. Yang kedua, penghakiman. Dua sifat dosa ini kental di gereja. Kemunafikan, kelihatan melayani, kelihatannya seperti berkhotbah atau memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Kelakuannya jauh dari Tuhan. Perkataannya jauh dari Tuhan. Keluarganya hancur-hancuran. Tapi dia sibuk mengurus keluarga orang lain. Yang kedua adalah menghakimi. Nah, seperti orang Farisi ini. Ini gak cocok melayani Tuhan. Ini gak cocok khotbah. Ini gak cocok dekat ke Tuhan. Saudara, ingat Lukas 5 ayat 32 berkata, Tuhan Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Lukas 19 ayat 10, Yesus datang mencari orang yang terhilang. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa. Artinya, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki kesalahan. Justru Tuhan katakan, aku datang untuk orang berdosa. Aku datang mencari orang yang lemah, orang yang salah. Aku berdoa supaya setiap saudara punya circle yang sehat. Jangan mau berkumpul dengan orang-orang munafik. Jangan mau berkumpul dengan orang-orang yang menghakimimu. Orang yang mengintimidasimu. Orang yang ingin menjatuhkanmu. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang susah melihat engkau senang. Yang senang melihat engkau susah. Banyak orang tidak suka lihat orang maju. Saya berdoa, kalaupun engkau mengalami yang namanya kejatuhan, kegagalan, kelemahan, kegagalan dalam pernikahan atau dalam kehidupan, pekerjaan, dalam hubungan, datang ke Tuhan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, miliki circle yang mensupportmu. Ingat 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Tuhan menyuruh kita seleksi pergaulan kita. Dalam kitab Amsal dikatakan, jangan bergaul dengan orang yang cepat gusar. Jangan bergaul dengan orang yang cepat marah. Supaya engkau tidak seperti mereka. Jadi kebenaran firman Tuhan menyuruh seorang percaya menyaring siapa yang dekat dengan dia. Siapa yang merapat dengan dia. Ingat, setiap orang yang merapat kepada bapak dan ibu, itu memberikan energi kepada saudara. Kalau saudara merapat dengan orang-orang munafik, maka engkau akan terlibat dengan kemunafikan. Kalau saudara merapat dengan orang-orang yang menghakimi, maka engkau terlibat dalam menghakimi orang. Kalau saudara merapat dengan orang gosip, maka saudara akan terlibat dengan gosip. Kalau saudara merapat dengan orang yang cinta firman Tuhan, maka engkau mencintai firman Tuhan. Kalau engkau merapat dengan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, maka engkau akan melakukan firman Tuhan. Bukan berarti kita benci dengan orang yang gak melakukan. Bukan. Ini bicara pergaulan sehari-hari. Dan berdoalah supaya lewat pergaulanmu banyak orang dimenangkan. Jadi circlemu 5 orang itu menentukan siapa hidupmu. Itu sangat menentukan. Tuhan yang mengatakan itu. Bahwa pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Aku berdoa setiap saudara. Jauhi orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang toksik, orang-orang munafik, orang-orang yang kelihatan teman di depan, tapi musuhmu di belakangmu. Banyak orang seperti itu. Memuji kita di depan,
di belakang kita dijatuhkan. Jauhi orang seperti ini. Jangan dekati. Dekati orang yang tulus. Yang di depan sama dengan yang di belakang. Meskipun itu sedikit, tapi itulah temanmu. Saudara, ayat ini berkata adalah miliki dukungan emosi. Yang kedua adalah miliki dukungan komunitas. Di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ada seorang yang lumpuh. Seorang yang gak bisa lagi berjalan, sakit. Seorang yang sakit. Dan ketika Yesus datang ke sebuah rumah, orang sudah ramai berbondong-bondong untuk jumpa Yesus. Untuk didoakan, untuk disembuhkan. Tetapi orang ini gak berdaya, lemah. Sehingga orang ini punya komunitas mengangkat. Ada 4 orang mengangkat. Naik ke atas atap. Mereka membuka atap dan menurunkan orang itu dari atap. Pas jumpa dengan Tuhan Yesus. Dan orang itu disembuhkan. Milikilah komunitas Aiker keluarga rohani. Saudara memiliki keluarga rohani yang peduli kepada saudara. Yang ketika engkau sakit fisik, kadang-kadang kan bisa lemah mental kita, lemah, down. Miliki seperti itu yang bisa mengangkatmu naik. Dan kalau engkau diangkat naik oleh komunitas itu, itulah teman seperjuanganmu. Miliki orang-orang yang mensupportmu. Support system yang terbaik itu keluarga. Keluargalah yang saling mendukung ketika ada anggota keluarga lemah. Ketika anak lemah, abang mendukung, kakak mendukung, adik mendukung, dan orang tua mendukung. Ada komunitas keluarga rohani juga. Seperti di gereja GBI Pelita ada namanya Aiker, keluarga rohani. Ketika sakit fisik, mereka jauh dari orang tua, ada komunitas mereka yang menolong mereka membawa ke rumah sakit. Atau mungkin ada yang patah hati karena putus cinta. Ada yang menghibur, ada yang menguatkan. Atau mungkin skripsi yang gagal. Atau skripsi yang terus ditolak oleh dosen pembimbing. Ada komunitas yang menolong dia, menguatkan dia, mendoakan dia, memberi ide-ide. Atau mungkin ada suami istri yang cekcok. Ada komunitas juga di gereja ini yang saling menguatkan supaya mereka menyelesaikan percekcokan dan saling memaafkan dan saling mengampuni. Tidak ada rumah tangga yang tidak cekcok. Pasti akan ada persoalan. Saudara, aku berdoa setiap saudara milikilah komunitas yang mensupport saudara, yang mendukung emosi saudara, yang memberikan semangat untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Berkatilah Tuhan. Biarlah mereka memiliki komunitas yang sehat. Circle yang sehat. Yang mendukung emosi mereka. Yang mengangkat mereka. Yang mensupport mereka. Dimulai dari keluarga. Keluarga rohani. Teman-teman dekat. Mungkin sedikit teman dekat itu. Tapi teman dekat itu adalah sahabat yang saling menguatkan, yang saling mendukung, yang saling mensupport. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap anggota keluarga saling mendukung. Ketika ada satu anggota keluarga lemah, ada yang mensupport. Kami percaya dukungan pertama dari Tuhan dan dari komunitas yang mengasihi mereka. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan, hamba-Mu berdoa, sembuhkanlah yang sakit. Urapilah obat mereka. Jikalau mereka dalam kesusahan keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Beri mereka hikmat kekuatan bertahan dalam penderitaan. Berkati usaha mereka. Berkati mereka yang menginginkan dapat jodoh, dapat keturunan, menjual rumah untuk kebutuhan mereka. Berkatilah Tuhan. Kami serahkan semua para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Jadi berkatilah mereka dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Bagilah link ini. Ketika saudara membagikan link ini kepada banyak orang, saudara sudah terlibat membagikan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.